Aku Sembara. Aku mau mengambil Farida. Kau benar-benar cari mampus. Buktikan siapa Sembara yang sebenarnya. Masalah. Kenapa Sembara ada dua? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam silaturahmi lur. Kembali lagi bersama KJD TV lur, channel nostalgia tontonan zaman dulu yang dikemas menjadi alur cerita film. Bagaimana kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman selalu baik-baik saja ya, dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Oke, sebelumnya saya ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya untuk teman-teman yang telah subscribe channel ini. Dan untuk teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa luangkan waktu sebentar saja untuk menekan tombol subscribe di bawah video ini ya. Oke, terima kasih. Oke, sekarang mari kita lanjutkan merangkum film Misteri Gunung Merapi. Di episode sebelumnya, Farida yang pergi tak tentu arah di sebuah pinggiran hutan tiba-tiba menemukan sebuah rumah tua yang ternyata di dalam rumah itu dihuni oleh mak lampir dan juga ada Mardian, si manusia harimau yang kini jadi pengikut mak lampir. Farida tidak menyadari bahwa datang ke rumah itu adalah kesalahan besar untuknya. Karena seperti yang kita ketahui, mak lampir sangat bernafsu untuk menghabisi semua keturunan Kiai Ageng Prayogo, dan Farida adalah salah satu dari keturunan Kiai Ageng Prayogo. Dan benar saja, baru saja mak lampir membawa Farida ke dalam kamarnya, mak lampir sudah menjebak Farida dengan menaruh ular di dalam kamar Farida. Kiai Ageng Prayogo. Dia pasti sudah mampus oleh racun ular sendok itu. Namun alangkah terkejutnya mak lampir setelah mengira bahwa Farida pasti sudah mati digigit ular itu. Ternyata justru ular itulah yang mati, sedang Farida hanya pingsan. Cepat, siapa yang melakukan ini? Nek? Rupanya Raja Wahyu Agung yang diberikan kepada Farida oleh Nyai Bidara waktu Farida masih kecil dulu masih ada pada tubuh Farida, sehingga mak lampir tak bisa mencelakakan Farida. Saya kaget, dari badan saya keluar cahaya. Saya takut sekali, terus saya pingsan. Ternyata Raja Wahyu Agung itu masih ada pada tubuh gadis ini. Sekarang tidurlah. Nenek jamin tidak akan ada ular lagi. Oh, Panglima Kumbang. Sementara itu di tempat lain, Sembara yang terus mencari Farida tiba-tiba didatangi Panglima Kumbang yang mengabarkan bahwa Farida dalam bahaya. Karena kini Farida ada di tangan mak lampir. Farida dalam bahaya. Dia akan dibunuh oleh mak lampir. Saya harus menyelamatkan Farida. Kau tidak akan bisa mengalahkan mak lampir sebelum kau mendapatkan cambuk sakti, cemeti amal rasuli. Panglima Kumbang kemudian menyarankan Sembara untuk mendapatkan cambuk sakti, cemeti amal rasuli untuk bisa mengalahkan mak lampir. Kau harus menemui Ki Ageng Jembar Jumantoro di Padepokan Cemoro Kuning. Sekarang, peganglah tanganku ini. Panglima Kumbang kemudian mengajak Sembara untuk menemui Kiai Ageng Jembar Jumantoro untuk meminta cemeti amal rasuli. Masuklah, aku menunggu di sini. Majulah, maju.
Sudah lama aku menunggu. Bukalah. Jadilah kamu pendekar yang sejati. Berjalanlah ke timur, dan kamu akan menemukan sebuah rumah tua, peninggalan orang Belanda. Terima kasih Panglima Kumbang. Selamat tinggal. Selamat tinggal. Sementara itu di kediamannya, Mak Lampir masih mencoba mencelakakan Farida. Namun, lagi dan lagi, Mak Lampir masih tetap gagal. Mak Lampir kemudian bersemedi untuk menemui kawannya bernama Jurang Gerawah yang tengah bertapa. Mak Lampir meminta petunjuk agar bisa mengalahkan Raja Wahyu Agung. Aku tidak sanggup menandingi Raja Wahyu Agung. Jurang Gerawah kemudian mengatakan kepada Mak Lampir bahwa Raja Wahyu Agung bisa dihilangkan dari tubuh seseorang apabila orang itu berbuat dosa. Dan orang itu harus menyadari bahwa yang dilakukannya adalah sebuah dosa. Wahyu Agung adalah kalimat suci yang bersinar. Sinarnya akan musnah oleh perbuatan yang kotor. Mak Lampir yang mendengar itu pun langsung tertawa karena menurutnya dia bisa memanfaatkan Mardian yang imannya cukup tipis. Ternyata tidak sulit. Akan tetapi ternyata itu tidak bisa karena Mardian masih berstatus sebagai suami sah Farida. Mardian. Kamu tidak bisa mempergunakan Mardian sebab Mardian itu suami Farida. Mardian dan Farida menikah dengan sah. Mak Lampir kemudian mencari seseorang yang bisa dijadikan alat untuk menjebak Farida. Kaulah laki-laki yang kucari. Siapa kau? Turuti perintahku atau mati. Kalau kau masih ingin hidup, turuti perintahku. Kau harus kawin. Sekarang aku harus merubah mukamu. Mak Lampir kemudian merubah wajah orang itu menjadi seperti wajah Sembara. Kau sudah jadi Sembara. Sembara? Dan benar saja, Farida tidak menyadari bahwa sosok Sembara yang ada di hadapannya adalah Sembara palsu, suruhan dari Mak Lampir. Kau cantik sekali, kekasihku. Akhirnya bisa kita temukan juga rumahnya, Sir. Rumah bangsa kita tidak ada yang seperti ini. Beruntung Sembara yang asli datang pada saat yang tepat. Maka terjadilah pertarungan sengit antara Sembara dan Mak Lampir. Farida! Mau apa kau kesini? Masuk ke rumahku seenaknya. Kau pasti Mak Lampir. Aku Sembara. Aku mau mengambil Farida. Kau benar-benar cari mampu. Dengan cemeti amal rasuli di tangannya, Sembara mampu mengalahkan Mak Lampir. Bahkan Sembara juga menghancurkan rumah peninggalan Belanda yang jadi rumah Mak Lampir itu.
Akhirnya Sembara bisa membawa pergi Farida. Di tengah perjalanan, Sembara bertemu dengan Lindu Aji yang tengah dipengaruhi oleh Dewi Mayangsari, salah satu murid Mak Lampir. Kau harus memberikan hatimu padaku. Hatimu dalam pelukanku, sayang. Kau akan tunduk karena Aji Asmaraniku. Sembara yang melihat itu kemudian menolong Lindu Aji dan menyadarkannya kembali. Siapa kau? Kau pasti Dewi Mayangsari, murid Malampir. Gurumu sudah merasakan kehebatan cambuk wasiat ini. Sekarang muridnya. Menyadari bahwa Sembara bukan tandingannya, Dewi Mayangsari kemudian melarikan diri. Tunggu pembalasanku! Tempat yang bagus. Sementara itu di suatu tempat, Mak Lampir yang melarikan diri bersama Mardian mendirikan sebuah istana baru. Dengan bantuan para dedemit, istana Mak Lampir yang megah bisa dibangun dengan sangat cepat. Buatkanlah aku istana yang megah. Istana tempat aku berkuasa. Aku harus bisa merebut Farida. Di istana barunya, Mak Lampir berpikir bagaimana caranya merebut Farida dari tangan Sembara. Sementara dia tidak akan mampu mengalahkan Sembara selama cemeti amal rasuli masih di tangan Sembara. Aku harus bisa menundukkannya. Tidak dicuri saja, Mak. Pencurinya akan hancur. Jangan pencuri maling ayam, Mak. Tapi maling sakti. Benar juga. Siapa ya? Setelah berpikir cukup lama, akhirnya Mak Lampir memutuskan meminta bantuan salah seorang pencuri yang sakti untuk mencuri cemeti amal rasuli dari tangan Sembara. Ya, Sarkali. Dia maling licik. Pencuri itu bernama Sarkali. Dia bukan pencuri sembarangan. Dia punya kesaktian yang bisa merubah wujudnya menjadi siapa saja yang dikehendakinya. Aku butuh bantuanmu. Mak Lampir pun langsung menemuinya dan kemudian meminta Sarkali untuk membantunya mencuri cambuk sakti yang ada di tangan Sembara. Suatu hari di sebuah desa, Sembara bersama Basir dan Farida tiba-tiba dikejutkan oleh para penduduk yang geger karena ada seseorang yang tengah mengamuk dengan membawa parang. Sing tenang ya, sabar dulu. Sing sare. Rupanya orang itu adalah salah satu warga desa itu yang terkena gangguan jiwa. Di sini Basir pun tampil dengan mengamankan orang itu. Warga pun bersuka cita karena orang yang mengamuk itu telah diamankan. Kenapa anak saya? Tidak apa-apa, Pak. Nanti juga bangun. Kalau gitu tolong angkat. Gotong rame-rame. Terima kasih, Nak. Iya, Pak. Silahkan mampir ke rumah saya. Salah satu warga yang tak lain adalah orang tua dari orang yang mengamuk itu kemudian menjamu Basir dan Sembara di rumahnya. Nah, ini kenalkan. Istri saya, anak saya. Orang itu bernama Pak Narto. Pak Narto kemudian menceritakan tentang anaknya Kamar saya dan bisa juga dipakai. meminta tolong kepada Basir dan Sembara untuk membantunya menyembuhkan anaknya yang terkena gangguan jiwa itu. Anaknya Bapak. Anak saya namanya Minten. Suruh dia mencari kembang 7 rupa. Oh iya, Nak. Disinilah lucunya kelakuan Basir, Lur. Dia bergaya sok-sokan jadi dukun, akan mengobati anaknya Pak Narto yang sakit. Padahal ujung-ujungnya Sembaralah yang mengobatinya. Tapi Basir sok-sokan jadi dukun dan bisa mengobati anaknya.
karena dia mengincar anak gadis Pak Narto yang merupakan anak kedua dari Pak Narto. Apa-apa, Pak. Enak-enak kelakuan Mesir. Dan pemuda itu yang bernama Sembara. Sementara itu dari jauh, Mak Lampir dan Sarkali tengah mengamati Kau Sembara. harus bisa mencuri cambuk wasiat itu dan menculik Farida. Dan akan memulai rencananya nanti Kau malam. harus mengikuti rencanaku. Tengah malam nanti kita bertindak. Kamu yang ngobati, aku yang maju. Ya, Kau mengincar anaknya. Bagaimanakah kisah selanjutnya? Berhasilkah Mak Lampir yang dibantu Sarkali mencuri cemeti Amar Rasuli dari tangan Sembara? Nantikan episode selanjutnya, Lur. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam silaturahmi. Sarkali, rubahlah dirimu menjadi dia. Iya, Mak.